Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Gresilia Seronto, asal program studi pendidikan fisika. Baiklah teman-teman, video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis layanan informasi dan tujuan pembelajaran pada peserta didik. Kita langsung saja. Yang pertama, pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Dasar dan para ahli. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Menurut para ahli, Oimar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi, peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi atau manusia seutuhnya. Individu diartikan orang seorang tidak tergantung dari orang lain. Dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Menurut Asbullah berpendapat bahwa peserta didik merupakan salah satu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidikannya. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas, yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dan mereka berusaha mengembangkan potensinya untuk melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk pemenuhan tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik diantaranya: A. Kebutuhan jasmani. Tuntutan siswa yang bersifat jasmania seperti kesehatan jasmani, yang dalam hal ini olahraga menjadi materi utama. Di samping itu, kebutuhan-kebutuhan lain seperti makan, minum, tidur, pakaian, dan sebagainya perlu mendapat perhatian. Yang kedua, kebutuhan sosial, yaitu pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial anak didik. Dalam hal ini, sekolah harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, C. Kebutuhan intelektual. Semua siswa tidak sama dalam minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi, atau yang lain-lain. Minat semacam ini tidak dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal. B. Layanan informasi peserta didik. Prayitno 2004 halaman 260 menyatakan bahwa
Layanan informasi adalah sebagai pemberian informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta layanan dalam pemenuhan kebutuhannya tentang data dan keterangan yang aktual dalam kehidupan sehari-hari dan perencanaan masa depannya. Soekardi, tahun 2007, halaman 61, mendefinisikan layanan informasi sebagai layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar kepada peserta didik, atau terutama orang tua, dalam menerima dan memahami informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan mengambil keputusan. Dari beberapa pernyataan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi yang membantu peserta didik sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Ada 3 alasan perlunya layanan informasi dilaksanakan, yaitu yang pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan. Yang kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional untuk perencanaan masa depan. Yang ketiga, informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil, serta hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Ada beberapa komponen yang terlibat dalam pelaksanaan layanan informasi, yaitu yang pertama, konselor. Konselor sebagai ahli dalam pelayanan konseling adalah penyelenggara layanan informasi. Konselor menguasai sepenuhnya informasi yang menjadi isi layanan dan kebutuhan akan informasi. Yang kedua, peserta. Peserta layanan informasi dapat berasal dari berbagai kalangan, siswa sekolah, mahasiswa, anggota organisasi, bahkan mahasiswa, bahkan narapidana. Pada dasarnya, seorang bebas untuk mengikuti layanan informasi sepanjang isi layanan terbuka dan tidak menyangkut pribadi-pribadi tertentu. Yang ketiga, materi layanan. Jenis, luas, dan kedalaman informasi yang menjadi isi layanan info sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan para peserta layanan. Dalam hal ini, identifikasi keperluan akan penguasaan informasi tertentu yang dilakukan oleh peserta didik, oleh peserta, konselor, maupun pihak ketiga menjadi sangat penting. Tujuan layanan informasi. Adapun tujuan dari layanan informasi adalah yang pertama, A. Para siswa dapat mengorientasikan dan diri kepada kehidupan di waktu yang akan datang, terutama pada masa yang segera akan ditempuhnya setelah masa pendidikan di sekolah yang bersangkutan selesai. B. Para siswa mengetahui sumber-sumber yang berguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan. C. Para siswa dapat mempergunakan kegiatan kelompok sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang diperlukan. D. Para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Tujuan pembelajaran peserta didik. A. Perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru yang harus dipilih dan ditentukan dengan hati-hati untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. B. Penentuan capaian hasil belajar. Tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah proses pembelajaran untuk suatu topik pembelajaran pada satu periode tertentu. Hasil belajar peserta didik dicerminkan oleh penguasaan kompetensi dasar untuk satu periode tertentu pada satu mata pelajaran. Untuk mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien, guru dituntut untuk dapat membantu peserta didik secara induktif dengan menyusun skema kognitif dari pengalaman konkret mereka. Sekian video mengenai analisis informasi layanan bagi peserta didik. Semoga bermanfaat bagi kita.